percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku, saya sangat bersyukur bisa ketemu lagi di ibadah hari ini, ibadah inovatif generation. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, kita mau mengatakan sama-sama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Datang ya Bapa,
Saudaraku, Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saya mengajak kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan
dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Saudara, kita mengucap syukur atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Saat ini, marilah kita menerima berita anugerah yang terdapat dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows deep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, trust His heart. His is the master plan, and He holds our future in His
Hai saudara dan saudari semua, apa kabar semuanya guys? Semoga sehat selalu dan senantiasa bersemangat, bersukacita dalam segala situasi. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami sekarang ini. Dan terima kasih pula Engkau beri kesempatan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Dan berikan juga kekuatan kepada kami untuk mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan yang kami jalani di keseharian kami. Dalam kasih-Mu Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Nah sahabat-sahabat semua, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai ayat 22. Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai ayat 22. Begini firman-Nya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai ayat 22. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam teman-teman. Dan selamat menjalani hari yang itu-itu saja. Gimana kesannya kalau Anda mendengar ucapan misalnya selamat pagi, selamat menjalani hari yang itu juga, atau hari yang itu saja. Nah di sini saya mau mengajak kita untuk merenungkan temanya itu bagi saya lucu-lucu gimana begitu ya, itu temanya biasa saja, oke? Biasa saja. Nah tadi ucapan selamat pagi, selamat menjalani hari yang itu saja gitu. Itu kan bisa dibandingkan dengan misalnya ucapan selamat yang lain. Misalnya semangat pagi, semangat. Oh, gitu kan. Beda kan dengan selamat pagi, selamat menjalani hari yang itu juga. Kan berbeda. Nah, ucapan itu saya temukan di buku yang ditulis oleh Syarif Maulana. Judulnya adalah Kiat Menjalani Kehidupan yang biasa-biasa saja gitu. Nah, teman-teman semua, tampaknya kita perlu mengambil jarak dari setiap situasi kehidupan kita yang seolah-olah memaksa kita untuk terus mencapai satu hal yang spektakuler, hal yang luar biasa, yang tidak jarang itu membuat kita capek dan lelah. Sebenarnya nggak masalah kalau kita memiliki mimpi, rancangan, target yang luar biasa, yang spektakuler. Kita mau keluar dari zona nyaman, kita mau meraih sesuatu yang besar. Itu yang nggak masalah. Tapi kita saat ini mau belajar bahwa kehidupan kita itu ya terdiri dari satu keutuhan, yaitu hal-hal yang lebih banyak sebenarnya adalah hal-hal yang biasa-biasa saja yang secara rutin kita jalani keseharian dengan hal-hal yang mungkin spektakuler, hal yang luar biasa, momentum tertentu dalam hidup kita. Dua hal itu sebenarnya. Namanya momentum itu biasanya ya
tidak banyak lah dalam kehidupan kita. Yang lebih banyak adalah hal-hal yang biasa-biasa saja itu. Gitu. Hal-hal yang spektakuler itu juga relatif tidak banyak kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita. Ya untuk hal-hal tertentu saja begitu. Bahkan dalam hidup ini ya kebanyakan orang itu ya biasa-biasa saja gitu. Namanya bintang atau yang namanya yang spektakuler, yang fenomenal itu ya paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paling. Yang lainnya itu biasa saja sebenarnya. Maka tema kita hari ini biasa saja gitu. Yang pertama, tema ini saya harapkan bisa relate dengan kehidupan kita yang mungkin kita merasa biasa saja. Kita bukan orang yang terkenal, bukan orang yang populer, kita bukan orang yang punya prestasi yang luar biasa. Kita juga bukan orang yang yang memiliki keberhasilan prestasi yang dikagumi orang. Kita biasa saja gitu. Atau mungkin kita orang dengan penghasilan yang ya cukup pas-pasan, biasa saja. Sekali lagi, aku mau ngomong biasa saja susah ya. Pokoknya biasa saja. Nah, itu mau saya kaitkan dengan teks yang hari ini kita telah baca dan dengarkan, yaitu Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai ayat 22. Jadi saya sendiri ketika membaca ini dan mencoba merenungkannya dalam kehidupan saya merasa terkaget-kaget sebenarnya dengan ini. Karena kita tahu ya, pengkhotbah itu sering di dalam urayanya mengatakan bahwa ya kehidupan itu sia-sia dan seterusnya. Nah di bagian ini dia memulai dengan mengatakan dalam hidup yang sia-sia yang kujalani itu, dia melihat ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang jahat yang hidup lama dalam kejahatannya. Orang fasik yang diberi kesempatan hidup lama dalam kejahatannya. Kira-kira begitu. Jadi di sini pengkhotbah mau mengatakan bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu sering diperhadapkan pada kehidupan yang ya aneh, kehidupan yang paradoks, kehidupan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan dan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Bahkan secara real itu orang yang baik, orang yang saleh, tapi ya mati gitu. Bahkan orang yang baik ada yang cepat mati gitu. Orang yang jahat nggak mati-mati. Sekalipun juga berlaku sebaliknya, orang yang baik tetap hidup panjang juga ada, orang yang tidak baik juga tidak berumur panjang juga banyak. Jadi kehidupan kita itu seperti itu. Aneh, paradoks, namun ya itu biasa-biasa saja seperti itu. Maka kemudian menarik memperhatikan nasihat yang berikutnya. Coba kita perhatikan ayat 16. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Terus 17, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ini bagi saya sangat menohok. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Bukankah setiap hari kita diajak untuk bisa semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meninggalkan dosa dan seterusnya. Lah ini kok malah dikatakan janganlah terlalu saleh, perilakumu janganlah terlalu berhikmat. Bahkan berikutnya jangan terlalu fasik. Nah kalau kita renungkan ayat ini apa jangan-jangan maksudnya begini ya. Ya orang gak usah suci-suci amat deh gitu. Dan nakal-nakal dikit boleh dong kan yang penting gak terlalu fasik. Mungkin kita berpikirnya seperti itu. Namun sebenarnya yang mau disampaikan di dalam ayat ini adalah kamu jujur aja deh dengan kehidupanmu bahwa ya kamu itu memang berjuang untuk baik, berjuang untuk berhasil, berjuang untuk menata kehidupanmu dengan lebih baik, berjuang untuk mengalami progresivitas apapun, progresivitas belajar, progresivitas ekonomi, kamu berjuang untuk itu semua. Namun ya seringkali kamu meskipun berjuang untuk baik, kamu juga masih sering jahat. Sekalipun kamu berjuang untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, toh kalau kamu jujur dengan kehidupanmu, kamu masih sering juga jauh dari Tuhan. Ada perilaku-perilakumu yang tidak terungkap, yang tak terkatakan, yang itu enggak Tuhan suka. Tapi kamu masih terus juga melakukannya. Kita diminta untuk jujur di hadapan Tuhan dalam perjuangan kita.
Dengan jujur kita justru bisa mengakui untuk terus melanjutkan hidup kita. Kalau kita berdosa, kita gagal, kita jatuh, ya bangkit lagi. Gitu. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmat. Artinya kalau kita sekarang ini masih dalam kondisi yang jatuh, yang terpuruk begitu, ya tetaplah semangat. Jangan menjadikan bahwa kesalehan itu menjadi beban. Bahwa kehidupan yang suci, yang kudus itu menjadi sesuatu yang justru mengungkung kamu. Sehingga kalau kamu sempat jatuh lalu kamu tidak punya semangat. Justru dengan firman ini kita diingatkan, ayo kamu semangat, kamu akui bahwa kamu pernah jatuh, bahwa kamu pernah salah, kamu pernah gagal, ayo semangat. Kalau besok gagal lagi ya semangat lagi, jangan putus asa gitu. Jangan menjadikan hikmat itu, kesucian, kesalehan itu sebagai beban. Dan lalu kalau dikatakan jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik, berarti fasik dikit boleh ya? Enggak, jadi pengkhotbah ini harapannya dibaca oleh semua orang, baik orang yang saleh maupun orang yang dianggap fasik atau orang yang jauh dari Tuhan. Jadi orang yang fasik atau orang yang jahat atau orang yang berdosa itu justru diingatkan. Iya, mungkin kamu sudah yakin dengan dosamu. Mungkin kamu bahkan sudah memilih jalan itu, pokoknya hidupku begini, terserah orang mau bilang apa dan seterusnya. Tapi ya mbok ya kamu ingat, janganlah kamu terlalu fasik. Kamu harus ingat bahwa ya kamu tetap dipanggil untuk menjadi baik. Sekalipun dalam kondisi sekarang ini kamu tidak baik. Jadi dua ayat tadi mengajak kita untuk justru bisa jujur terhadap diri kita. Dengan semua hal yang kita alami, dengan semua hal yang kita rasakan, dengan semua hal yang kita perjuangkan. Dan dengan itu pula kita diajak untuk bisa terus melakukan yang baik semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan tidak menjadikan kebaikan itu, tidak menjadikan kesalehan, kesucian, dan bahkan keberhasilan sebagai beban bagi kehidupan kita. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya ya, ayo jalani hidup kita yang sebenarnya justru banyak yang biasa-biasa saja ini. Jadi kalau kamu misalnya target bulanan gitu ya, target bulanannya itu kontrakan terbayar lunas gitu, sama cicilan motor lunas gitu, sama bisa ngopi-ngopi sebulan sekali, ya udah dalam arti jalani itu dengan penuh syukur, jalani dengan penuh antusias. Jangan terlalu terdikte, terdeterminasi, terkungkung pada harapan yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi gitu ya. Jangan kemudian kalau kamu lihat, wah ini ada entrepreneur nih berhasil nih, dia sudah usia 25 tahun punya bermiliar-miliar. Ini kalau saya mencoba memahami pikiran pengkhotbah ini, dia akan katakan, loh ini aku sudah lihat ini, bahwa orang se-Indonesia ini tidak semuanya miliarder gitu. Orang segereja kita tidak semuanya miliarder, ada yang ya dia berjuang sampai dia pensiun ya pegawai biasa-biasa saja gitu. Punya uang pensiun cukup untuk makan gitu. Tidak yang spektakuler terus terbang ke Mars dan seterusnya. Enggak. Bukankah justru memang kehidupan kita ya banyak yang biasa-biasa itu. Tapi dalam hal yang biasa-biasa itu kita justru diminta untuk hidup secara antusias. Hidup dengan penuh syukur. Dan tetap bisa bahagia dalam hal-hal yang biasa-biasa saja. Teman-teman, kalau saya hari ini menyampaikan refleksi dari kitab Pengkhotbah, saya tidak mau mengklaim bahwa ini firman ini satu-satunya yang harus kamu dengar gitu. Saya nggak ingin menafikan apa yang sudah kamu dengar dari pendeta-pendeta lain, renungan-renungan yang lain, atau renungan-renungan di sosial media yang lain. Itu semua kan membentuk pola pemikiranmu, pola pemikiran kita ya. Dan justru itulah kekayaan firman Tuhan, saling melengkapi. Tetap dengarkan, ikuti motivasi-motivasi yang membangun semangat. Misalnya, jangan fokus pada masalahmu, gitu. Fokus pada pertolongan Tuhan yang besar. Kamu jadi semangat, oke tetap semangat. Tapi kalau belum berhasil, kamu masih sedih, kamu masih mungkin ingat lagi, patah hati, kamu kecewa, ya nggak apa-apa, bangkit lagi berjuang. Jangan menghakimi diri, jangan menyiksa diri. Kamu juga jangan gila kerja, gila pencapaian gitu. Ya udah kerjakan saja. Apa yang memang bisa kamu kerjakan. Kamu pengen ada progresivitas, ada prestasi yang mau kamu capai, ya terus perjuangkan, kejar. Kalau belum bisa, nggak usah sedih, nggak usah nelongso, nggak usah lalu mengutuki diri, wah saya ini nggak ada gunanya, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak seperti dia gitu. Karena ada lagunya, wong kong ini kok dibanding-banding keang. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu seringkali membuat diri kita tersiksa. Dah,
jalani yang biasa-biasa saja itu gitu. Jadi ayat ini saya justru bersyukur ketika saya sendiri pun mau mencapai sesuatu, punya target, tapi membaca ayat ini kemudian saya diingatkan bahwa ya udah, tetaplah bisa bahagia, tetaplah bisa mengucap syukur dalam hal yang biasa-biasa saja. Bahkan hidupmu itu lebih banyak yang biasa saja sebenarnya. Nah, akan sangat kasihan kalau kita baru bisa merasa bahagia, baru bisa merasa excited, antusias ketika hidup kita ada di posisi-posisi puncak, di pencapaian-pencapaian, di setiap momentum-momentum tertentu gitu. Kalau kebahagiaan hanya saat ulang tahun kan setahun pisan. Jadi kasihan, bahagia setahun pisan. Pas ulang tahun, selamat ulang tahun, wah bahagia. Setelah itu di hari biasa, murung terus, sedih terus kan jadi kasihan. Nah, jadi teks ini mengajak kita untuk jujur. Lanjut sedikit ya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya, ayat 18, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Jadi ini bukan berarti memegang aku baik, aku satu sisi baik, satu sisi jahat. Bukan lalu kemudian, oke, kamu udah baik sekarang belajarlah jahat, bukan gitu ya. Tapi bahwa sadar betul bahwa ya aku ini manusia, ya aku ini bisa baik bisa jahat. Yang baik dan yang jahat itu ada dalam diriku gitu. Jadi bukan saya udah dipulihkan oleh Kristus, saya tidak pernah bisa berdosa. Kalau saya melakukan dosa saya gatal-gatal. Enggak. Jadi itu keduanya ada dalam diri kita. Maka biarlah kita jujur dengan kondisi kita yang kadang baik, kadang buruk. Namun yang lebih penting adalah biarlah kita tetap takut pada Tuhan. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi dalam kehidupan yang biasa-biasa saja kita tetap takut pada Tuhan. Dan ketakutan pada Tuhan itu justru membimbing kita untuk terus mengarah kepadanya. Dalam hal yang biasa-biasa saja. Tanpa memaksakan diri kita untuk luar biasa. Justru dalam hal yang biasa-biasa saja kita bisa melihat kebaikan Allah. Dan kita bisa mencapai apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita sebenarnya. Relasi, hubungan yang baik dengan Allah, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kebaikannya, merasa bersemangat dalam hal yang biasa-biasa saja, terus mengejar cita-cita dan harapan, tapi tidak menyerah kalau harapan belum tercapai, tidak putus asa kecewa kalau temannya atau apa yang diharapkan justru seolah-olah menjadi PHP. Itu justru fungsi dari teks ini bagi perjuangan kita. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi kita tetap diminta untuk berhikmat, namun jangan menjadi terlalu berhikmat sehingga yang kita andalkan hikmat itu sendiri bukan Tuhan. Karena hikmat itu kan sebenarnya cara manusia mencoba memahami dunia ini dengan firman Tuhan. Cara dia merumuskan bagaimana seharusnya manusia hidup. Kalau itu yang diupayakan terus, kemampuan, kebijakan, dan hikmat seorang ya kecewa juga. Takut akan Allah menjadi hal yang lebih penting. 20 menarik, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi tidak pernah ada yang sungguh-sungguh suci dan tidak pernah berbuat dosa. Seorang yang suci apapun pasti pernah berbuat dosa. Ini sebenarnya ada sebaliknya juga ya. Tidak pernah ada orang jahat yang sungguh-sungguh jahat, itu enggak ada. Orang jahat juga pasti pernah berbuat baik dan terus berjuang juga untuk berbuat baik. Orang yang dikatakan suci, saleh, sebenarnya dia juga terus berjuang untuk menghindari yang jahat. Sudah biasa aja lah. Itu semua ada dalam diri kita. Nah ini 21 ya, dan 22. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Jadi kalau kamu mendengar kritikan, kalau kritikan sih biasanya mungkin yang membangunnya, tapi kalau dirasani, rasan-rasan, digosipin gitu, udah jangan dengerin itu semua gitu. Supaya kalau ibarat kamu seorang tuan, kamu tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Tapi juga tidak usah terlalu merasa baik atau sakit hati juga kalau kamu dikritik orang atau dirasani, digosipin orang, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang lain. Jujur aja deh, kita sebenarnya nggak suka digosipin, tapi ya jujur aja kita juga suka gosipin orang, itu kondisi kita. Kondisi yang biasa-biasa saja seperti itu. Kita bergumul dengan itu semua. Kita tahu yang baik tapi masih terus juga melakukan yang jahat. Apa kita mau menyerah? Enggak. Terus libatkan Allah, bersukacita, bersyukur, dan bersemangat dalam hal-hal yang biasa-biasa saja itu. Maka sekali lagi tadi kata-kata Syarif Maulana, selamat pagi, selamat menjalani hari yang itu juga. Itu justru membuat kita semangat untuk menjalani hari yang itu juga. Itu tetap semangat di situ.
mengupayakan yang baik, prestasi, tapi jangan terkungkung, terkekang, malu memaksa dirimu untuk berbuat melebihi kemampuanmu. Karena itu tidak akan baik bagi kesehatan mentalmu gitu. Nah, jadi saudara semua terus melanjutkan hidup kita dengan semua hal yang kita perjuangkan, dengan semua hal yang akan kita capai. Kerja, studi, gitu, perbanyak kerja, tapi juga jangan lupa perbanyak healing gitu kan. Perbanyak belajar, tapi juga jangan lupa perbanyak bermain yang positif tentunya. Biarkan hidupmu menjalani semua yang biasa-biasa saja itu, kamu merasakan kehadiran Tuhan di sana, dan kamu dibentuk Tuhan dalam hal yang biasa-biasa saja itu, sehingga kamu bisa bahagia, bersyukur, merasakan kebaikan Tuhan dalam hal yang biasa-biasa saja. Kalau kamu bisa melihat kebaikan Allah dan kehadiran Tuhan dalam hal yang biasa-biasa saja itu, disitulah setiap hari kamu akan merasa bahwa yang biasa-biasa saja itu terasa sangat luar biasa. Nah, oke, jadi itu yang saya ajak untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Selamat menjalani hidup yang itu juga. Tetaplah bahagia, tetaplah bersemangat dalam hal yang biasa-biasa saja. Dan kalau orang Jawa mengatakan, ingat ini, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kalau kamu sudah terlalu mungkin berat ke kiri, ingat ke tengah. Berat ke kanan, ingat ke tengah. Kalau kamu terlalu memaksa dirimu untuk bekerja, ingat untuk santai, rileks, untuk healing, ya, untuk ngopi, untuk bermain, untuk bersenang-senang dengan teman, untuk ngobrol dengan keluarga. Kalau kamu sudah terlalu malas misalnya, ingat kamu itu hidupmu singkat loh. Kamu harus nanti setelah ini usiamu makin bertambah, ada kebutuhan-kebutuhan, hal yang harus kamu kerjakan. Ada step-step kehidupan yang harus kamu jalani. Imbang aja. Terlalu ke sini, tarik ke sini. Terlalu ke sini, tarik ke sini. Oke? Gitu ya guys ya. Selamat menjalani hal yang biasa-biasa saja bersama Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Oke teman-teman semua, sahabat semua, mari sama-sama kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengerjakan firman-Nya yang melegakan ini, namun juga memberi semangat sebenarnya. Membuat kita semakin bisa memahami kehidupan kita dan apa kehendak Allah. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Allah, di tengah-tengah kehidupan kami, Kau memberikan firman-Mu ini sebagaimana direfleksikan oleh pengkhotbah. Terima kasih bahwa di tengah segala mimpi, tujuan, harapan, cita-cita yang terus kami perjuangkan, kami Engkau ingatkan agar kami terus juga bisa mengenali diri kami, kebutuhan diri kami, bisa terus mengukur kekuatan kami, tidak memaksakan diri kami, dan bahkan kami terus bisa bersyukur atas setiap kondisi-kondisi keseharian. Hal-hal biasa-biasa saja yang kami alami dalam kehidupan, terus boleh kami jalani dengan penuh rasa syukur. Maka kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ya Allah, hal-hal yang keseharian, yang rutinitas yang kami jalani. Biarlah kami boleh terus menjalannya dengan penuh syukur, dengan penuh antusias, bahkan juga dengan penuh semangat. Biarlah setiap mimpi dan harapan-harapan kami yang mungkin belum terwujud, belum terlaksana, tidak mematahkan semangat kami. Melainkan kami terus berjuang untuk mewujudkannya dengan tetap bisa merasakan sukacita syukur di setiap proses tahapan yang kami jalani. Bila kami terlalu lelah, bila kami terlalu tertekan, bila kami justru terlalu takut pada masa depan, maka biarlah Engkau menolong kami untuk bisa bersyukur atas setiap hal-hal yang terasa biasa, hal-hal rutin, hal-hal keseharian, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami ya Allah, kami sadar kami terus berjuang untuk melakukan yang baik, namun tak jarang kami jatuh dalam dosa dan kejahatan. Maka ini diri kami yang tidak kami tutupi di hadapan-Mu. Biarlah kami terus Engkau tuntun untuk menjalani setiap proses kehidupan kami hingga kesudahannya. Terima kasih ya Allah, Allah kami yang selalu baik dalam hal-hal keseharian, dalam hal-hal yang rutin, dalam hal-hal yang terasa biasa, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami ucap syukur kepadamu dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bawa ungkapan syukur kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar kiranya persembahan ini boleh dipakai di dalam kemuliaan nama Tuhan, di gerejamu ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, untuk mereka yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah kiranya persembahan ini benar-benar dipergunakan dengan baik. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, Tuhan terus berkati usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah di dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing, Tuhan juga melimpahkan berkat di dalam kehidupan kami. Dan melalui itu semuanya Tuhan, kiranya Tuhan izinkan untuk kami boleh untuk menyalurkan berkat di dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, apabila di dalam memberikan persembahan kami Tuhan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan, dan Tuhan layakkan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan izinkan kami, untuk kami boleh mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, sebagai persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan, doa permohonan kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, marilah sama-sama kita mempersembahkan hidup kita dengan mengingat Kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23 yang berbunyi, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Beri persembahan
Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat-Nya dan kita lakukan firman-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus memberkatimu dan memampukanmu untuk terus menjalani kehidupanmu yang terasa biasa bersama Allah yang luar biasa untuk mewujudkan rancangannya dalam kehidupanmu sekarang ini hingga tugasmu di dunia ini usai. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita dengan terus berpegang dengan tangan Tuhan yang kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.